Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 20 ayat 23 yang berbunyi, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat tidak berhak duduk di kanan atau di kiri Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus siap sedia untuk melaksanakan penggenapan atau realisasi tentang tugas pelayanannya yang sesuai dengan nubuat para nabi perjanjian lama di Yerusalem, untuk menjadi dan sebagai anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat itu harus dikorbankan sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Akan tetapi ketika itu para murid masih juga belum memahami tentang pemenuhan nubuatan para nabi perjanjian lama itu, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Bahkan Yohanes dan Yakobus masih sempat-sempatnya meminta tolong ibunya untuk menghadap Tuhan Yesus untuk minta kedudukan tertinggi pertama dan kedua di bawah Tuhan Yesus. Ketika anak Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang tunggal menjadi raja atas Israel, di sanalah harapan apa yang diusulkan Yakobus dan Yohanes ini bisa terpenuhi. Di dalam nas renungan firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan Yesus menegur Yohanes dan Yakobus ini, sesungguhnya hari ini juga Dia kembali menegur kita pribadi umat yang beriman, yang percaya kepada Kristus, agar di dalam kita mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh berfokus pada mencari untuk memenuhi keuntungan bagi diri kita sendiri, tetapi kita umat miliknya ini harus mau berfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang harus mau menuruti segala perintah dan petunjuk yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Sama seperti semua para murid Tuhan Yesus yang mau minum cawan, hendaknya kita juga mau minum cawan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Cawan adalah lambang atau simbol penderitaan atau kesengsaraan, karena kita mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya nas renungan tentang firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini hendak mengingatkan kita sebagai pribadi maupun sebagai keluarga umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, agar jangan pernah kita lupakan untuk selalu memohon pertolongan kuat kuasa dan bimbingan Roh Kudus, agar kita semua sebagai milik Tuhan Yesus Kristus ini dimampukan untuk memahami betul bahwa sesungguhnya isi cawan penderitaan atau kesengsaraan yang wajib kita terima tidak berat, karena semua isinya telah diminum Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun masih ada bagian isi cawan yang harus kita minum, maka sesungguhnya hal itu adalah untuk melatih diri kita agar kita senantiasa mau meninggalkan semua kesenangan yang bersifat kedagingan maupun hal-hal yang bersifat duniawi, lalu tetap selalu harus taat dan setia mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus
Itu berarti harus menyangkal diri, memikul salib, dan tetap mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Bagi kita umat yang mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mau taat dan setia, mau minum cawan, bukannya penderitaan yang akan dialami, tetapi kelegaan dan damai sejahtera seperti janji dari Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam firman-Nya yang ditulis dalam Matius 11 ayat 30 ini. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan ingatlah pula akan janji berkat Tuhan Yesus yang dituliskan pada Yohanes 14 ayat 27 ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Kami sudah diingatkan bahwa hidup dalam pelayanan kami di tengah keluarga, di tengah persekutuan jemaat sebagai keluarga maupun lepas keluarga, kami dipersatukan untuk senantiasa menyadari bahwa motivasi di dalam pelayanan kami bukanlah untuk mencari kedudukan di kanan dan di kiri Tuhan Yesus Kristus, karena itu akan diberikan oleh Bapa di surga kepada kami sesuai dengan janji-Mu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh memang berhak, telah disediakan kepadanya suatu hal yang memang harus boleh dinikmati oleh semua umat-Mu kelak dalam kehidupan yang kekal di surga. Bapa kami yang Maha Baik, ketika kami juga saat ini sedang mengalami hal yang tidak indah karena berkaitan dengan gangguan kesehatan pada tubuh kami. Baik itu sakit penyakit yang sudah begitu lama yang kami alami maupun juga sakit penyakit yang baru saja kami alami, kami percaya bahwa masih ada dan terus akan ada mujizat kesembuhan yang Tuhan karuniakan kepada kami umat-Mu ini. Supaya kami juga ingat bahwa sesungguhnya hidup kami ini sendiri adalah suatu mujizat. Supaya kami tidak merasa bahwa hidup kami dihidupi oleh diri kami sendiri. Hidup kami dihidupi oleh Tuhan, bahkan sampai mati kami pun mati untuk Tuhan, guna kami dibawa kepada suatu kehidupan yang selama-lamanya yang kekal di surga. Bapa yang Maha Baik, kami mohon pertolongan Tuhan untuk memungkinkan kami dapat menikmati hidup yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Karena itu kami mohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.